Bentuklah kami, ya Bapa. Bentuklah kami dan sempurnakan kami melewati segala proses sampai akhirnya seperti apa yang Engkau mau. Karena kami tahu Engkau setia. Dan bukan kuat gagah kami, tetapi karena Engkau yang terus berkarya di tengah kehidupan kami. Supaya setiap langkah jalan kami, ya Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu. Berkati sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sekali lagi tuntun kami, beri hati yang rendah, pikiran yang boleh mengerti, menimbang, memahami, dan mencerna firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Be Closer to Christ, ya. Jadi semakin dekat atau tambah dekat dengan Kristus, begitu. Nah, saya yakin kita mesti ingat ya, tema minggu Rabu yang lalu apa? Mumpung Pak Eben ulang tahun, nanti kalau yang benar dikasih makan 2 kali Pak ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar sekali lagi ya, tema minggu Rabu 2 minggu yang lalu adalah cultivate your inner life ya. Bagaimana kita ini memupuk kehidupan rohani kita, inner life kita ya. Bahwa pertumbuhan rohani itu yang sehat itu tidak terjadi otomatis Bapak Ibu. Kita tidak bisa malas-malesan, nggak mau baca firman misalkan, nggak mau belajar firman Tuhan baik-baik, lalu kita tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal Tuhan, tidak bisa ya. Tidak bisa terjadi otomatis Bapak Ibu. Makanya kemarin diajarkan oleh pendeta siapa yang khotbah? Iya, Pendeta Liu mengingatkan, ayo oleh karena itu bla seterusnya, tambahkan pada imanmu itu kebajikan terus dan seterusnya ya. Tetapi melalui pemupukan rohani secara intensional. Jadi pertumbuhan rohani yang sehat tidak terjadi otomatis Bapak Ibu dalam kemalasan kita misalkan ya. Melainkan perlu pemupukan rohani secara intensional. Lalu kemarin kita belajar tentang train your mind ya, bagaimana kita melatih pikiran kita. Kenapa? Karena kita ini membawa mindset kita. Ketika kita sudah lahir baru, kita memang dibawa ke mengenal Tuhan. Kita menyadari kita orang berdosa. Tetapi perilaku hidup kita, cara berpikir kita itu perlu diperbarui. Kita perlu firman Tuhan yang terus membentuk kita. Kenapa? Karena memang mau tidak mau Bapak Ibu, apa yang kita lewati masa kecil, kehidupan kita bertumbuh di sebuah lingkungan, itu membentuk mindset kita loh. Kalau nggak percaya Bapak Ibu perhatiin, kita ini produk dari sesuatu lingkungan, satu kondisi. Itulah sebabnya kadang kita menjumpai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kok modelnya kayak begini ya? Kok pikirannya kayak begini ya? Nah macam-macam ya. Dia perlu bertumbuh memang, terus perlu bertumbuh ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita ini kemudian mendekat kepada Kristus. Apa sih arti mendekat kepada Kristus? Saudara, pertumbuhan rohani yang sehat terjadi ketika hidup kita ini memang sungguh-sungguh menikmati Dia. Ada di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, ketika mendengar kalimat-kalimat ini berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, kira-kira di surat apa ini? Oke, kita akan bersama-sama membaca bagian ini ya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah Bapak Ibu, kita tahu ya, orang Kristen itu zaman mula-mula Bapak Ibu, gereja awal ya, gereja mula-mula, mereka itu berasal dari beberapa orang Bapak Ibu ya. Khususnya juga di jemaat Kolose, mereka itu berasal dari, ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada orang Yahudi, kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu, mereka yang tadinya belum Kristen tentunya punya yang namanya keyakinan, tradisi, kepercayaan tertentu. Kalau kita ngomong orang Yahudi berarti punya apa? Tradisi Yahudinya, kan gitu ya. Kepercayaan Yudaisnya. Kalau kita ngomong Yunani pasti punya tradisi filsafat Yunani dan seterusnya. Orang Romawi sama ya, kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat ini, nampaknya orang-orang yang dari latar belakang yang seperti ini Bapak Ibu, ketika mereka menjadi Kristen, itu mirip dengan kita sebetulnya.
Ada orang-orang yang latar belakang Tionghoa dengan kepercayaan tradisi leluhur, ketika menjadi orang Kristen, seringkali tidak otomatis itu tiba-tiba gini, wah semua langsung murni. Betul nggak ya? Kalau kita sama Pak Sugi sama saya ini kan pelayanan di Kedukaan Bapak Ibu ya. Apa yang dijumpai Pak Sugi? Kita ini sampai bingung kadang ya. Ini jemaat ini sudah Kristen loh. Kristennya bukan baru kemarin loh. Benar nggak ya Pak ya? Udah bertahun-tahun loh di gereja. Lalu kok bisa begitu ya? Kok bisa apa Bapak Ibu? Kadang-kadang ya wis pecah kendi kan gitu ya. Pecah apalagi? Semangka. Lalu menghadap, jangan lihat peti, ya jangan lihat peti. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya itu, ada hal lain Bapak Ibu sebenarnya. Kok bisa? Ya memang itulah namanya kita Bapak Ibu manusia ya. Sama Bapak Ibu, jemaat di Kolose, mereka adalah orang-orang yang dengan latar belakang, dengan kebiasaan, dengan tradisi, pemahaman tertentu ketika mereka menjadi orang Kristen, nampaknya ada guru-guru, ada orang-orang tertentu. Sama Bapak Ibu ya, kalau kita ke Adiasa, kita sering pelayanan ke Adiasa, kita akan mengerti ritme ini, dinamika ini. Ada orang-orang yang nyuruh, nah, kalau Pak Sugi ngomong begitu ya, sebetulnya loh keluarga ini enggak mau gitu-gituan ya, tapi karena ada yang nyuruh. Nah, apalagi kalau sampai itu di gereja. Kalau mau diberkati, doa itu jam 12 malam. Jangan di kamar, di atas. Loteng. Kenapa? Jam 12 malam itu kan pas sepi, orang pada tidur. Jadi tidak ada yang menghalangi kata-kata kita naik ke atas misalkan. Kenapa kok jam 12 malam? Kok di atas loteng? Iya, supaya enggak kena atap ini. Langsung 12 kira-kira begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu, mungkin ya ada orang-orang yang masih membawa kepercayaan tertentu dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan sinkretisme. Nah, Bapak Ibu perhatiin ya. Jadi nampaknya walaupun orang jadi Kristen, itu belum tentu mengalami pertumbuhan yang lancar, yang baik. Ada banyak godaan, ada banyak iming-iming, ada banyak situasi yang menarik kita. Dan itu semua yang membawa kita ini enggak sungguh-sungguh dalam Kristus. Dalam artian itu maksudnya benar-benar menempatkan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, umat Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita coba lihat. Itulah sebabnya kepada jemaat ini, Bapak Ibu, Paulus itu berkata begini, jangan biarkan seorang pun menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, keagamaan, perayaan bulan baru atau hari Sabat katanya. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, tetapi kenyataannya adalah Kristus. Jadi bagaimana cerita tentang penggenapan perjanjian lama ya. Semua itu digenapkan dalam Kristus misalkan. Ini karena terkait dengan tradisi Yudais ya. Lalu bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi filsafat dan tradisi Greka Romawi ya. Jadi orang Yunani, orang Romawi yang punya, mereka dari latar belakang seperti itu, mereka juga punya keyakinan. Maka Paulus berkata apa di sana? Hati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada semacam asketis Bapak Ibu ya, yang kesenangan itu dipandang tidak bermoral, tidak mendorong seorang untuk kemudian mendorong orang seorang untuk menimbulkan rasa sakit fisik begitu ya. Jadi fisik ini dibuat menderita lah begitu. Ada ekstrim-ekstrim tertentu memang Bapak Ibu. Ada orang itu yang berpikir gini, tubuh ini penjara jiwa. Jadi harus enggak usah diurusin lah kira-kira gitu. Tapi juga ada ekstrim lain dinikmati. Jadi akhirnya jadi hedonis ya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu bukan hanya itu saja, ini hanya pemahaman saja Bapak Ibu ya. Lalu filsafat dan tradisi Greka juga mengajarkan begini. Paulus berkata, janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ada orang-orang guru palsu nyusup, orang-orang Kristen yang nyusup, kira-kira begitu ya. Ada orang-orang Kristen nyusup. Orang-orang guru palsu yang nyusup di komunitas orang Kristen dan membuat orang Kristen ini kemudian terjebak, kira-kira begitu ya. Mereka jangan sampai mereka kemudian beribadah kepada malaikat, kepada makhluk rohani begitu ya, serta berkacang dalam penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat apa yang dikatakan Paulus ini membuat kita tahu bahwa jemaat ini memang sedang menghadapi yang namanya sinkretisme. Dan apa yang terjadi ini memang pasti akan menghambat pertumbuhan. Karena apa yang dipercayai itu akan mempengaruhi kehidupan praktis. Dan kehidupan apa yang dipercaya itu juga yang tidak cocok dengan firman Tuhan pasti akan mengganggu pertumbuhan dia, kedekatan dia dengan Tuhan.
Kan saya pernah cerita ya, guyonan, cerita begini ya. Ada orang yang percaya Tuhan, lalu kemudian pendeta besuk kunjungan itu ya. Di rumahnya ada banyak macam-macam hal. Kok kenapa dia begitu? Walaupun dia ngomongin kangku sudah percaya enggak tahu lahir baru apa enggak orang ini ya. Tetapi intinya ketika orang itu kayak begini, ada loh orang-orang yang sudah Kristen, tapi karena terjebak kepada tradisi tertentu, kadang-kadang masih percaya untuk hitungan tertentu. Bahkan sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatiin persembahan itu, saya diingatkan terus sama jemaat tuh, Pak, kenapa kok enggak angka 4 sih Pak? Belakangnya 1, 2, 3, langsung loncat 5. Emang kok enggak 4? Kenapa Pak enggak 4 Pak? Aduh, teman ya. 4 teman, oh iya sama ya, iya. Ditanya, oh gitu ya, masuk kata pribadi kalau. Nah jadi kita ini nggak tahu, saya nggak ngerti ya. Juga makanya saya merasa gini, kadang-kadang ada kehidupan kita dan itu semua yang seperti itu membawa kita ini akhirnya punya sikap tidak serius, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga mempengaruhi perilaku kehidupan kita ya dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, karena kondisi-kondisi yang seperti itu, Paulus itu kemudian menarik ya, setelah berbicara tentang Kristus itu siapa. Kalau Bapak Ibu lihat di Kolose pasal 1, Paulus itu kemudian cerita tentang, mengajarkan tentang siapa Kristus. Keutamaan Kristus itu disebutin. Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena dia itu pencipta, karena dia itu yang mewakili Bapa dan sebagainya, bla bla dan seterusnya kalau Bapak Ibu lihat ya. Lalu kemudian Paulus itu ngomong di bagian ini ya. Sebelum dia kemudian menceritakan bagaimana sikap orang Kristen itu seharusnya ya. Nah, dia mulai dengan gini, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, apa sih yang mau diharapkan dari Paulus ini? Ya, di sana dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, frase ini mengingatkan kepada kita itu begini ya. Menjadi Kristen itu bukan sedang menjadi fans Kristus. Menjadi Kristen itu bukan ya epok-epok nganu lah, gengsi-gengsian lah, kepengen status lah, ya bukan. Jadi Kristen. Ya bukan. Menjadi Kristen itu berarti meletakkan Kristus sebagai Tuhan atau Tuhan atas hidup kita. Nah, ini yang jadi problem Bapak Ibu. Karena jemaat Kolose ini kan sinkretis nih, terjebak kepada guru-guru mereka itu ada yang gini mau begini dan sebagainya. Seolah-olah Kristus itu sama. Ada orang yang memadukan Injil dengan yang lain. Sehingga orang itu kemudian berpikir, oh ya berarti mirip lah ya. Jadi apa bedanya Yesus Kristus mungkin dengan yang lain misalkan. Nah, kalau orang tidak kenal Bapak Ibu, ya paling ngomongnya gini, ya nanti kalau doa sama Tuhan Yesus gak dijawab, doa sama yang satu. Kira-kira gitu ya. Ini ban serep Bapak Ibu. Ketika Paulus berkata Tuhan kita, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Berarti dia adalah pemilik kehidupan, satu-satunya Tuhan atas kita. Artinya jika Kristus tidak menjadi satu-satunya Tuhan atau Tuhan atas hidup kita, maka sebenarnya Kristus sama sekali bukan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita ini masih mendua hati ya. Bapak Ibu kalau pacaran ditanyain, pacarnya yang mana? Oh si A. Loh si B? Katanya juga pacar. Oh ya dua-duanya pacar. Itu manusia memang ya. Berarti kalau dua-duanya pacar, berarti dua-duanya bukan pacar tuh. Berarti mainan laki-laki itu kan kira-kira begitu. Kalau sungguh-sungguh mencintai seseorang Bapak Ibu, kita ini gak bakal mendua ya. Cuman dia satu-satunya. Pak Eben istrinya siapa? Jangan sebut yang lain ya, dimarahin sama Cian. Nah jadi Bapak Ibu ketika kita bicara sesuatu yang memang itu terhubung dengan kita dan itu satu-satunya, tidak bisa diduain. Kalau diduain berarti bukan satu-satunya, kira-kira seperti itu. Maka kemudian Paulus berkata begini ya, dilanjutkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya Paulus itu mau katakan begini, setelah kita di dalam Kristus, yang karena anugerahnya, karena kemurahannya, karena kebaikannya, kita itu
perlu bertumbuh, berproses, berjalan bersama Kristus terus menerus Bapak Ibu. Jadi bukan kayak orang itu ada di satu tempat kemudian udah diem aja, enggak Bapak Ibu. Ketika sebuah pohon itu diletakkan di satu tanah begitu ya, dia pasti berakar kan begitu ya. Kira-kira dia tumbuh di situ dan sebagainya. Kalau sehat ya, kalau enggak sehat ya mati lah kira-kira begitu. Nah itulah sebabnya kemudian Paulus itu berkata begini tentang apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu kemudian dijelaskan dengan 4 hal ini Bapak Ibu. Ya 4 hal ini. Yang pertama itu berakar. Ya menarik gini Bapak Ibu ya. 3 poin itu ya yang disebut dengan berakar, dibangun, bertambah teguh. Nampaknya itu ditulis dalam bentuk pasif ya. Berarti itu begini sebetulnya, mau ngomong gini. Kita anak Tuhan itu tidak boleh pertama sombong ya. Karena Allah yang bekerja dalam hidup kita. Tetapi yang kedua ada sedikit paradoksnya. Memang Allah yang bekerja tapi bukan berarti kita pasif. Kalau kita pasif, Paulus nggak perlu ngasih perintah-perintah. Nangkep ya, ini ada sedikit paradoks. Artinya itu gini, kalau kita sudah diletakkan di satu kondisi itu, kita harus benar-benar menikmati kondisi itu, taat kepada itu, dan kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Nah makanya di sana dikatakan gini, berakar, mereka yang telah tertanam di dalam Kristus akan semakin mengenalnya, semakin dekat, semakin melekat. Dibangun, berarti ini pakai istilah kayak konstruksi ya Bapak Ibu. Kalau Pak Eben ini kan kontraktor, dibangun itu berarti kalau dikatakan dibangun, berarti ini belum selesai nih. Betul nggak ya? Ada yang terus dibangun, diupayakan, apalagi bentuknya present tense ya. Kira-kira seperti itu. Saya cuma singkat-singkat aja Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman. Nah bagaimana kemudian kita itu memang Tuhan memberi kita iman itu yang terus bekerja dalam hidup kita, tapi kita ini harus betul-betul menghayati itu, maksudnya begitu. Bukan iman yang kemudian kita pasif. Saya yakin nggak ada orang Kristen yang pasif Bapak Ibu. Kalau orang Kristen pasif, pertama ada kemungkinan, jangan-jangan memang ya dia belum mengenal Tuhan ya. Sehingga ya seperti itu. Makanya kemarin Bang Detalio ngomong gini, orang Kristen yang betul-betul lahir baru, itu pasti bertumbuh. Karena pertumbuhan itu sesuatu yang natural, yang Tuhan kerjakan. Tapi masalahnya kita sehat apa enggak? Baik apa enggak, itu juga dipengaruhi oleh respon kita. Makanya kita pertama enggak boleh sombong karena pekerjaan Tuhan. Tapi yang kedua kita juga enggak boleh malas karena Tuhan menghendaki kita ini melekat kepada Dia. Nah, kemudian yang keempat itu melimpah dengan syukur ya. Ketika kita tinggal melekat di dalam Dia, kita belajar mengucap syukur. Bapak Ibu ini penting ya. Kita bagaimana menghayati mengucap syukur. Situasi boleh kadang-kadang menggoncang kita, menggocoh kita. Tapi kan kita ingat ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, yang terus bekerja, berproses. Itu sebabnya kita diajar untuk bersyukur. Bahkan Tuhan bisa memakai kesulitan apapun untuk menolong menumbuhkan kita. Kita nggak bisa menumbuhkan diri kita bukan? Tapi Tuhan yang kadang seringkali itu menolong kita lewatin kadang kesulitan, membuat kita itu semakin terbuka. Oh iya, aku selama ini mengandalkan kekuatan sendiri. Oh iya, selama ini aku sombong, aku membanggakan diriku, maka diberi kesulitan supaya kita ini belajar untuk bergantung, berharap kepada Tuhan. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka be closer to Christ itu Bapak Ibu, itu bukan berarti sekedar cuma gini, activity kita ya. Oh iya, aku pelayanan, semakin banyak pelayanan berarti semakin dekat Kristus, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita itu kita hayati, kita nikmati, berhubung bersama Kristus memang, terhubung dengan Kristus. Apa yang Kristus sudah lakukan, kita sebagai orang percaya, kita nikmati firman-Nya, kita hidup menikmati persekutuan dengan Dia, dan bagaimana kita belajar bercermin kepada Dia, dan seterusnya. Nah itulah sebabnya boleh dikatakan, apa yang dikatakan Kristus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, ya mirip Bapak Ibu. Yesus berkata begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Kalau kita ditanamkan di dalam Kristus ya, kalau kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, bagaikan ranting anggur. Ranting anggur tidak mungkin keluar buah durian. Kecuali di taman apa begitu saya lihat gini, ini kok pohon kecil, kayaknya bukan pohon durian, tapi kok ada buah durian. Waktu buah durian dipegang Bapak Ibu, loh tiba mainan.
Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, Kristus itu seharusnya yang terus memengkaru, mewarnai hidup kita. Kalau digambarkan sebagai buah pohon anggur, Kristus pokoknya kita rantingnya. Yang keluar, ranting itu mengeluarkan buah anggur pastinya, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu kita boleh berkata begini, semakin kita dekat dengan Kristus, kalau kita mengaku sebagai orang dekat dengan Kristus, kalau kita menikmati Dia, saya yakin Bapak Ibu kita akan pasti berjalan bersama Dia, menyukai Dia, membiarkan firman-Nya, teladannya, kasih-Nya, kuasa-Nya, membentuk karakter kita dan perilaku hidup kita. Seperti pejunan yang membentuk tanah liat, dibentuk apa yang perlu hilang dalam kebiasaan buruk kita, apa yang tidak baik. Ketika kita taat, kita serahkan kepada Tuhan, Dia yang membentuk. Kita akan ditanam kuat, kita akan teguh dalam iman, kita akan penuh ucapan syukur karena kita tahu ada Tuhan yang terus memproses kita, membentuk kita. Maka kita akan bertumbuh serupa Kristus. Saya beri ilustrasi begini Bapak Ibu. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu mendengar kalimat seperti ini? Sekarang kamu berubah. Sekarang kamu sudah berubah ya, misalkan begitu ya. Logatmu, gaya bicaramu tidak seperti dulu lagi. Bapak Ibu, waktu saya ke Surabaya, saya ini orang Semarang. Orang Semarang itu sudah terbiasa kalau ngomong itu ngokoan. Nah, penginjilong tahu ya, orang Semarang atau orang Solo ngomong itu ngokoan atau bahasa Jawaan lah kira-kira begitu. Udah biasa begitu ngomong Jawa Tengah Bapak Ibu soalnya. Nah, giliran saya kemudian ke Surabaya, ketemu orang-orang tinggal di asrama ngomongnya itu bahasa Indonesiaan terus. Karena kan kalau bahasa Indonesia kenapa? Karena mahasiswanya bukan dari Pulau Jawa, dari mana-mana kan begitu ya, dari semua sektor Indonesia gitu. Jadi waktu kumpul kalau pakai bahasa suku nggak bisa ngomong, maka ngomongnya Indonesiaan dan supaya lebih sopan ngomongnya Indonesiaan semua. Sudah sekian lama Indonesiaan, saya ini pulang Bapak Ibu ke Semarang. Waktu pulang mereka itu ngomong ngoko gitu ya, pakai bahasa Jawaan. Saya ini mau ngomong kesulitan. Rasanya kok gak bisa nganu keluar. Ngomongnya malah Indonesia. Sampai mereka ngomong gini, loh kamu kok ngomongnya sekarang bahasa Indonesiaan gitu bilang ya. Ya sebentar. Karena aku sudah terbiasa, aku bilang begitu ya. Sebentar. Jadi waktu mereka ngomong lagi, ngomongnya Indonesia lagi. Ngomong apa lagi, ngomong Indonesia lagi. Kira-kira nanti sudah berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, muncul lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekitarnya ngomongnya begituan. Bapak Ibu pernah, nah ini hanya ilustrasi saja ya. Seseorang semakin dekat Kristus, menikmati Dia, berakar di dalam, dibangun di dalam Dia, dan seterusnya. Dan Yesus berkata ya, kalau aku di dalam aku, kamu di dalam aku di dalam kamu, ranting itu akan menghasilkan pasti ya anggur. Kamu akan berbuah. Nah Bapak Ibu, orang kan bisa, kalau kita lihat ya, kita punya anak begitu, pergi ke satu tempat, daerah. Kenapa kok bisa berubah begitu? Karena ada sesuatu yang sudah mempengaruhi. Wah ternyata dari pulang dari Jakarta ke sini, bukan logat Surabaya lagi. Logatnya apa? Jakartaan ya, atau Betawian, atau Sundaan. Nah kalau kita pelayanan di Sulawesi Utara sama orang Minahasa, orang Manado, lain lagi. Pak Suwandi kayak apa Pak? Kalau ngomongnya kayak apa? Logatnya itu pasti muncul Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah menghayati itu. Nah Bapak Ibu bagaimana dengan kita ya? Betapa indahnya ketika kita ini anak-anak Tuhan. Sungguh memang memahami itu. Yang menjadi persoalan adalah gini. Ketika kita ini gagal memahami, menghayati Kristus, hidup serupa Kristus itu kayak apa? Kalau kita diwarnai dengan latar belakang kita dan tidak kembali kepada firman, apa yang Kristus ajarkan. Jangan-jangan ketika kita berpikir hidup serupa Kristus itu yang kita hidupi ternyata latar belakang kita. Tapi kita ngomong, ini loh hidup seperti Kristus, bisa saja Bapak. Maka kita perlu dekat supaya ngerti hidup seperti Kristus kayak apa sih? Bapak Ibu belajar firman Tuhan baik-baik, hayati baik-baik, mulai berubah mindset kita, mengerti bagaimana merespon sesuatu. Nah, ayo kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Tadi kan pasal 2 itu, lalu di pasal
pasal-pasal selanjutnya, pasal 3 begitu ya. Paulus itu kan kemudian di ayat-ayat pasal 2 di ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang untuk mencari perkara yang di atas. Lalu di pasal 3 itu mulai matikan manusia yang lama, manusia sesuatu yang duniawi, yang percabulan, yang apa dan sebagainya dibuang katanya. Buang itu semua yang aneh-aneh gitu ya. Lalu sebagai orang pilihan, apa yang dikatakan di sana ayat 12 misalkan ya. Kolose pasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar. Aduh, kalau di gereja ini banyak orang sabar itu senang loh Bapak Ibu ya. Wah, aman ya. Ada apa dikit, tenang-tenang ya. Ayo kita bicara baik-baik. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus ini mengaplikasikan apa yang Yesus katakan. Kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ada satu buku Bapak Ibu yang mengkomparasikan gini ya. Ajaran Kristus sama Paulus sama Kristus kok rasanya beda. Dan ada satu buku yang menulis bagaimana ini komparasi perbandingan apa yang Kristus katakan dan kemudian diejawantahkan di dalam pengajaran Kristus. Ada satu buku yang mengajarkan itu ya. Nah, Bapak Ibu, lalu di sana dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Wah, kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati enak, tapi seringkali yang memerintah di hati kita ini apa? Benci, ya toh? Gak seneng hati, mangkel aku mbek penginjil wong, misalkan, mangkel aku, aduh, bukan damai sejahtera Kristus. Maka saya bilang, aduh, saya tidak ngerti ya, bagaimana kita itu menghayati Injil, menghayati Kristus, Kristus yang kemudian bisa muncul dalam kehidupan kita. Katanya semakin serupa ya, tapi ingat Bapak Ibu, pertumbuhan kita bisa beda-beda ya. Walaupun sedikit, tidak apa-apa. Seperti lagu tadi ya, dikit demi sedikit, terus dan seterusnya. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu, mari kita semakin menghayati Kristus, menikmati Dia, semakin dekat Dia, biar firman-Nya, ajarannya, teladannya dan segalanya. Itu yang menggerakkan kita, membentuk kita untuk kita boleh serupa Dia. Karena seorang murid tidak akan berbeda dengan seorang atau gurunya. Ya, biarlah Tuhan menolong kita memahami. Ayo kita mulai memikirkan diri kita. Aku ini semakin mencerminkan Kristus atau tidak? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ketika kami menghayati bahwa Engkau tinggal dalam kami dan kami di dalam-Mu, ketika kami hidup di dalam-Mu, sesungguhnya atau seharusnya kami bukanlah kami lagi. Hidup yang kami hidupin ini bukan kami lagi, tetapi Engkau yang tinggal dalam kami, berkuasa, bertahta atas kami. Sehingga kami tidak lagi mengikuti kebiasaan-kebiasaan, pengaruh, dampak, masa lalu kami, pola asuh dan sebagainya, atau masa lalu kami, kehidupan sekitar dan sebagainya, yang membentuk kami berbeda denganmu. Tuhan, tolong kami untuk kami terus belajar, bertumbuh di dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, berakar, dibangunkan, diteguhkan, dikuatkan. Sehingga dalam segala hal kami bisa belajar atau bahkan melahirkan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau berjalan bersama kami. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini, hidup yang masih mengenakan tubuh yang lama ini, pikiran yang kadang perlu terus diperbaharui, perasaan sikap hati yang terus perlu diajar. Kadang kami masih mengikuti manusia lama. Kemarahan, murka, kebencian, pertikaian. Tapi kami kehilangan damai sejahtera-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati pikiran kami.
Pikiran kami terus diperbaharui, sikap hati kami terus diubahkan. Agar kami boleh serupa Kristus Engkau Tuhan Allah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bentuklah kami. Dan biarlah kiranya kami boleh berkata seperti apa yang dikatakan Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang sungguh nyata lewat kehidupan, lewat apa yang kami kerjakan. Dan sungguh Engkau dimuliakan lewat hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami dekat menikmati Engkau, memuliakan Engkau, dan biarlah kami hidup menceritakan tentang Engkau. Mengampuni kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Kami kadang tergoda, kadang kami mengikuti pola hidup dunia ini, cara hidup dunia ini, pemikiran dunia ini. Tuhan bentuk pikiran kami, hati sikap hati kami. Dan biarlah kami terus boleh menyatakan Engkau. Terus bentuk kami Tuhan, pimpin kami. Dan biarlah kami belajar taat dan menceritakan tentang Engkau. Engkau hidup di dalam kami, ya Kristus Yesus Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.